Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenankanlah, saya Dela Fitri dari kelas akuntansi B pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi yang berjudul Akidah Islam. Kita sebagai seorang muslim tentunya hal yang sangat penting untuk diketahui, bahwasanya bagaimana kita memahami hakikat keyakinan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi akidah ini tentunya menjadi pondasi dasar yang mau tidak mau harus kita ketahui, harus terus kita kaji, dan harus kita pahami agar dalam melaksanakan di dalam kehidupan ini sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Akidah, kata akidah itu sendiri terambil dari kata akodah yang artinya mengikat, baik yang diikat adalah sesuatu yang bersifat material ataupun sesuatu yang bersifat non material, dan akidah haruslah memiliki argumentasi yang kuat, yang tentunya tidak boleh lepas dari hati dan keyakinan seseorang apapun yang terjadi. Akidah haruslah bersumber dari Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Akidah pun tidak hanya berasal dari Al-Quran, tidak hanya bersumber dari Al-Quran, tetapi juga bersumber dari hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Akidah adalah sesuatu yang pasti, dan inilah yang menjadi landasan dasar dari ajaran Islam. Dan akidah adalah sesuatu yang meyakini akan keesaan Allah, yang meyakini tentang kehadiran hari kiamat, dan yang meyakini tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang tentunya harus kita percayai dan diikat kuat di dalam hati kita. Akidah yang benar di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi, karena akidah yang baik akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Begitupun sebaliknya, akidah yang tidak baik akan membawa kepada keburukan yang banyak dan akhir yang tidak baik. Sesungguhnya orang yang memiliki akidah yang kuat, maka ketika ia beribadah kepada Allah, ia akan beribadah dengan ikhlas, dengan beribadah dengan khusyuk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah pun telah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang memiliki akidah yang kuat, orang yang memiliki akidah yang baik, maka ia akan memiliki akhlak yang baik, akan memiliki akhlak yang hasanah ketika ia bermuamalah, bergaul dengan manusia. Dan orang yang memiliki akidah yang baik, maka ia akan memiliki akhlak-akhlak yang baik. Ketika ia mendapatkan musibah, ia akan bersabar. Ketika ia akan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan bersegera untuk beristighfar, bersegera untuk bertaubat ketika ia melakukan perbuatan dosa. Hukum mempelajari akidah yang baik
mempelajari akidah yang benar hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari akidah yang baik, yang diawali atau tentunya dari hal yang mendasar dulu, yaitu rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Mempelajari itu semua tentunya harus dengan dalil-dalil yang sahih, disertai atau diambil dari pemahaman para ulama yang dikenal memiliki pemahaman yang benar. Akidah adalah sesuatu yang pasti, yang di atasnya dibangun amalan-amalan seorang muslim. Artinya apabila amalan itu rusak, maka semua amalan-amalan yang dibangun di atasnya pun akan ikut rusak. Nilai suatu amalan dilihat dari bagus tidaknya dasar amalan tersebut. Banyak sekali jenis akidah yang berkembang di tengah kaum muslimin. Apa sih atau manakah pondasi Islam tersebut? Manakah akidah yang bukan pondasinya? Seperti yang saya sebutkan atau saya jelaskan sebelumnya, bahwa akidah yang benar itu ya akidah yang terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan yang dimaukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Akidah inilah yang menjadi pondasi Islam, dan akidah inilah yang menjadi asas diterimanya suatu amalan. Asy-Syaikh Ibnu Baz mengatakan bahwa telah jelas dengan dalil-dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah bahwa amalan-amalan dan semua ucapan akan dikatakan sah apabila terambil dari akidah yang benar. Apabila akidah itu batil, maka akan batil pula semua amalan-amalan dan semua ucapannya. Sebagai firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, yang artinya barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sesungguhnya telah terhapus amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ini telah menunjukkan bahwa akidah yang benar adalah akidah yang terambil atau terangkum dari rukun iman, yang terambil atau yang terangkum dalam rukun iman, dan perkara inilah yang menjadi prinsip-prinsip dasar akidah yang benar, yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya. Sekian penjelasan tentang akidah Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, maka dari Allah yang maha benar,
dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.